kita akan memulai untuk kelas HTML. Sebenarnya untuk belajar HTML di sini teman-teman cuma membutuhkan 2 tools aja atau 2 aplikasi saja. Yang pertama Visual Studio Code atau kode editor, teman-teman terserah mau pakai Sublime atau Atom atau yang lainnya. Tapi kita sarankan untuk memakai Visual Studio Code ya, karena untuk materi ini kita menggunakan Visual Studio Code dan kemudian ini yang populer dan gratis. Kemudian teman-teman cukup menggunakan browser untuk menjalankan HTML. Nanti kita coba demo. Nah, untuk pertama, jadi pertama teman-teman setidaknya memahami dulu struktur di dalam HTML. HTML itu pasti akan dibuka dengan tag HTML. Nah, yang namanya tag itu pasti ditandai dengan kurung siku. Nah, di sini ada tag HTML, tag head, tag title, seperti itu. Nah, biasanya satu tag ini satu pasang dengan penutupnya. Penutupnya ini di akhir akan menggunakan garis miring. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam tag HTML itu ada head dan body. Di kiri teman-teman bisa melihat. Kemudian di dalam head itu ada title. Ini di kanan ini terlihat ya. Ini ada judul halaman. Kemudian di dalam body itu baru teman-teman menuliskan isi dari halamannya. Oke, kita sedikit demo ya. Oke. Nah, ini halaman Visual Studio Code. Nah, buat teman-teman kalau untuk memulai sebuah project atau memulai sebuah exercise, saya sarankan teman-teman membuat folder terlebih dahulu. Oke, sementara kita coba untuk kita buat folder dulu ya di dalam desktop. Misalkan di sini HTML. Nah, kemudian foldernya ini bisa di-drag ke dalam Visual Studio Code. Di-drag seperti ini sampai layarnya terang. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian kiri ini adalah Explorer, atau mudahnya ini kalau misalkan teman-teman mau menambah file, tinggal menambahkan file. Misalkan di sini kita tambahkan home, menambahkan file HTML baru ya dengan nama home HTML. Jangan lupa ya diakhiri dengan .html untuk membuat halaman HTML. Atau misalkan membuat folder, misalkan folder aset seperti itu. Nah, nantinya ketika kita membuka folder ini di file Explorer, di Windows Explorer, maka akan muncul sesuai seperti yang ada di sini. Jadi ini memudahkan kita untuk mengakses file-file yang kita butuhkan ketika mengcoding. Oke. Nah, selanjutnya di dalam Visual Studio Code itu ada trik ya, sedikit shortcut. Kalau misalkan ingin menulis tag HTML secara lengkap, teman-teman bisa menggunakan tanda seru, kemudian muncul rekomendasi seperti ini. Muncul rekomendasi, kemudian pilih yang pertama, maka akan muncul tag HTML yang lengkap. Jadi teman-teman tidak perlu menulis satu persatu, teman-teman bisa langsung tanda seru, kemudian enter, langsung tertulis semua tag HTML-nya. Oke, sementara kita sederhanakan dulu ya untuk meta-meta, kita simpan dulu saja. Nah, sementara kita pakai ini dulu. Oke, jadi ada tag HTML, head, dan body. Ini yang paling penting untuk di web dasar. Oke, nah selanjutnya title itu akan muncul di title bar ketika teman-teman mengakses sebuah browser. Misalkan sini saya tulis judul halaman. Kemudian di dalam body itu adalah tulisan atau isi yang ditampilkan di dalam jendela browser, misalkan isi halaman. Oke, kita save. Kemudian kalau kita buka file Explorer,
cara menjalankan HTML-nya kita cukup dengan mengklik 2 kali. Ini kita klik, kemudian muncul browser, ini muncul HTML, home HTML yang kita buat tadi. Jadi title itu akan muncul di pojok kiri sebagai judul, kemudian isi halaman akan muncul di dalam jendelanya. Oke. Cukup mudah ya. Jadi title akan muncul di judulnya, isi akan muncul di jendelanya, di dalam isi dari browsernya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini tadi sudah cara menjalankan. Kemudian kita sekarang mencoba untuk membuat halaman website. Nah, yang paling dasar itu adalah kita membuat sebuah teks atau tulisan. Nah, di sini di HTML itu akan ada 2 cara untuk menuliskan sebuah teks. Sebenarnya bisa-bisa saja untuk menuliskan sebuah teks tanpa sebuah tag. Jadi reminder lagi ya, jadi tag itu yang berada di dalam kurung siku seperti ini. Nah, ini namanya tag body. Nah, bisa-bisa saja untuk menuliskan sebuah teks tanpa menggunakan tag Nah, namun normalnya untuk menuliskan sebuah teks itu biasanya menggunakan tag ya. Nah, tag yang biasa digunakan itu adalah P untuk tulisan biasa seperti ini. Oke, kita coba isi teks. Kemudian untuk judul itu biasanya menggunakan H atau itu merupakan singkatan dari header. Nah, H itu akan mempunyai rentang nilai ya. Jadi ada H1, H2, H3 sampai H6. Nah, bedanya apa sih H1 sampai H6? Nah, H1 itu ukurannya paling besar, sementara H6 itu ukuran yang paling kecil untuk sebuah judul. Oke, kita save, kita jalankan lagi, kita reload. Nah, akan muncul judul tulisan H1, judul tulisan, kemudian isi teks itu menggunakan P. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan P, tidak menggunakan tag P, biasanya itu tidak akan ada spacing. Misalkan kita coba ya, nah save tanpa menggunakan tag P seperti ini, kita reload. Oke. Nah, biasanya untuk tag P ini tidak biasanya tanpa menggunakan tag P itu tidak bisa di styling. Misalkan nanti untuk CSS atau styling yang lain biasanya menggunakan tag P agar memudahkan penggunaan CSS dan styling yang lainnya seperti itu. Oke. Nah, kita tadi sudah bisa membuat memasukkan tulisan. Nah, sekarang kita coba case sedikit ya, little case. Kita coba untuk membuat halaman restoran makanan seperti itu. Nah, kita coba untuk di sini judulnya restoran makanan Indonesia. Kemudian di dalam jendela browsernya itu akan ditampilkan menu-menu makanannya. Menu makanan sebagai judul, kemudian menu makanannya, misalnya contohnya kita save, kita jalankan lagi. Oke, ini sudah muncul seperti tadi. Kemudian tentunya kalau misalkan menu makanan itu biasanya tidak ditampilkan seperti ini ya, tidak ditampilkan tulisan memanjang ke kanan, tapi ditampilkan sebagai list item ke bawah seperti itu. Maka kita bisa membuat sebuah list. Nah, untuk membuat list di dalam HTML itu teman-teman bisa menggunakan UL seperti ini, terlihat di kanan. Kemudian
di dalam UL itu gunakan tag LI untuk memasukkan item yang ingin dimasukkan di dalam list. Oke, kita coba untuk masukkan. Kita coba untuk membuat list ya. Pertama kita menggunakan tag UL dulu, kemudian gunakan LI untuk memasukkan item-itemnya. Misalkan soto yang apa ini? Jika misalkan kita masukkan 3 menu ya, kita save, kita lihat lagi di browser, nah akan muncul item seperti ini. Jadi memanjang ke bawah dan ada bullet ya, bullet untuk membedakan item-item yang lainnya. Nah, kemudian tentunya tidak mantep ya, tidak sreg kalau misalkan menu makanan itu tidak ditampilkan gambarnya. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan gambar di dalam HTML. Nah, teman-teman cukup menggunakan tag img tanpa tag penutup. Maksudnya tanpa tag penutup itu seperti ini. Jadi di sini ada LI soto ayam, kemudian di bawahnya ada img untuk gambar soto. Nah, sementara tag img di sini itu tidak memiliki tag penutup. Nah, sementara tag yang lainnya, tag LI punya penutup, tag UL punya penutup, tag H1 punya penutup. Nah, untuk tag img memang tidak mempunyai tag penutup, seperti itu. Kemudian, kita coba untuk memasukkan gambar. img. Nah, di sini ada 2 atribut ya, yang yang berwarna kuning ini. Pertama src, kedua alt. Nah, ini apa sih? Nah, src itu adalah nama file yang digunakan untuk gambar. Jadi misalkan kita mau memasukkan gambar soto, oke. Kalau kita mau memasukkan gambar soto.jpg, maka di sini src-nya harus sesuai. Oke. Nah, sebelum kita memasukkan tag src di sini, kita perhatikan dulu di kiri. Nah, di kiri di sini, di dalam Explorer-nya itu belum ada gambarnya. Jadi meskipun kita di sini menuliskan soto.jpg seperti ini, kita save, kita run, maka gambarnya tidak akan muncul. Kenapa tidak muncul? Karena di Explorer di sini, di kiri Visual Studio Code ini, itu belum ada file soto.jpg, maka gambarnya tidak akan muncul. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya, ALT di sini apa ya? Nah, ALT di sini itu adalah tulisan yang akan muncul ketika gambarnya itu tidak berhasil dimuat. Misalkan kita coba masukkan di sini gambar soto. Save. Kita run lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ada icon gambar pecah seperti ini, kemudian ada tulisan sesuai ALT. Oke, ini di sini karena kita gagal memuat gambar ya. Kenapa di sini gagal memuat gambar? Di sini gagal memuat gambar karena di folder kita, folder HTML ini, itu belum ada file soto.jpg-nya. Oke, sekarang kita masukkan dulu gambarnya. Coba masukkan gambar. Oke. Dan di sini saya sudah siapkan 2 gambar. Nah, ini saya copy saja, terus kemudian masuk ke dalam folder HTML. Nah, di sini, di dalam folder HTML di sini, di dalam folder yang sama dengan home.html, saya masukkan gambarnya. Oke.
Nah, kalau kita cek di Explorer di Visual Studio Code, maka akan muncul dua file gambar. Kalau kita klik 2 kali, akan muncul gambarnya. Oke, kita kembali ke Home HTML. Nah, sekarang gambarnya sudah ada di dalam folder yang sama dengan home.html. Maka di sini kita bisa mulai mengakses gambarnya. Ini sudah kita save ya. Dan di sini sudah ada src soto.jpg. Ini namanya di src sudah sesuai dengan yang ada di Explorer. Oke. Karena sudah sesuai, kita kembali ke browser, kita reload lagi. Maka gambar shotnya itu akan muncul. Nah, tentunya kita bisa memasukkan gambar yang lain lagi ya. Di sini kita sudah siapkan gambar shot 3. Kita buat lagi tag img. Nah, kemudian di src-nya masukkan gambar yang sesuai, shot3.jpg. Jadi nanti di bawah tulisan shot 3 akan muncul gambar shot 3. Di atas tulisan shot 3 akan muncul gambar soto JPG seperti itu. Kita save. Kemudian kita buka kembali browsernya, kita reload, maka akan muncul gambar shot 3-nya. Oke. Oke, setelah kita berhasil memasukkan gambar, kita coba untuk membuat navigation bar atau menu. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin belum tahu apa itu navbar, navigation bar, nah teman-teman kalau mengakses halaman camp, maka akan muncul panel di atas ya. Nah, panel di atas itu sebenarnya istilahnya adalah navigation bar atau disingkat dengan navbar. Nah, fungsi dari navbar itu adalah untuk memudahkan kita mengakses halaman-halaman yang lain. Jadi, fungsinya untuk navigasi halaman, seperti itu. Oke, sekarang di sini kita mau mencoba untuk membuat halaman baru, halaman HTML baru yang akan menampilkan informasi lokasi dari restorannya. Oke. Di sini kita kembali ke Visual Studio Code ya. Kita new file, kemudian kita masukkan nama filenya, misalkan di sini location.html. Nah, location.html di sini akan digunakan untuk menampilkan informasi lokasi restorannya. Kita gunakan tanda seru untuk memudahkan penulisan struktur HTML. Nah, kemudian kita abaikan meta-meta di sini ya. Yang penting kita ubah di sini title-nya dulu. Lokasi restoran. Untuk muncul di title bar di Chrome atau browser. Kemudian di dalamnya beri judul lokasi restoran. Misalkan kita beri informasi lokasi berada di Jakarta. Oke, kita save. Kita kembali ke browser. Nah, tentunya kita tidak bisa mengakses halaman lokasi tanpa menggunakan navbar. Iya kan? Kalau kita mengakses halaman ini, tentunya kita tidak bisa berpindah ke halaman lokasi. Tidak ada link di sini. Nah, kita bisa membuat navbar di halaman home agar kita bisa mengakses location.html, mengakses halaman lokasi. Oke. Nah, sebenarnya yang teman-teman butuhkan di sini itu hanyalah tag nav, kemudian masukkan tag A. Nah, tag A ini digunakan untuk memasukkan linknya. Oke, kita coba ya. Nah, karena di sini navbarnya ingin diletakkan di atas, di paling atas, tentunya penulisan nav, tag nav, ini diletakkan di paling atas atau di atas H1, seperti itu. Nah, seperti ini.
tag nav, kemudian kita masukkan tag A. Nah, href-nya itu dimasukkan nama file HTML-nya. Misalkan di sini mau memasukkan halaman lokasi, maka kita masukkan location.html. Kemudian di sini masukkan tulisan lokasi. Nah, kita save. Nah, kita akses lagi browsernya. Akan muncul link untuk lokasi. Oke, kita bandingkan ya dengan codingannya. Nah, href di sini itu digunakan untuk merujuk atau mengakses halaman HTML yang berada di Explorer di sini. Nah, sementara lokasi di sini itu adalah tulisan yang tampil di dalam browsernya. Nah, di sini tulisannya lokasi di dalam browser, bukan location.html. Seperti itu. Nah, di sini kita coba masukkan dua menu ya. Jadi untuk menu lokasi dan satunya adalah untuk menu home. Oke, kita save, kita reload lagi. Akan muncul dua link seperti ini. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses halaman lokasi. Kita coba untuk klik halaman lokasi. Nah, akan muncul informasi atau halaman dari lokasi restoran. Oke, mungkin ada pertanyaan, loh kok navbarnya jadi hilang? Padahal tadi ada nih, di sini ada nih navbarnya. Ketika diakses halaman lokasi kok hilang? Nah, di sini kenapa bisa hilang? Karena di halaman location.html itu belum ada tag nav-nya, belum ada codingan untuk navigation bar-nya, ya kan? Di sini di atas H1 masih kosong nih. Nah, kita bisa memasukkan kode navbar-nya ke dalam location. Kita copy paste aja untuk mempermudah. Copy kemudian pastekan di sini. Jadi di atas tulisan lokasi restoran akan muncul tulisan navigation bar, akan muncul navigation bar untuk home dan lokasi. Kita reload, nah dia akan muncul. Jadi kalau kita mengakses home, akan muncul halaman menu makanan atau halaman utama. Kemudian ketika kita akses lokasi, akan muncul informasi lokasi. Dan kita mudah untuk berpindah. Home, lokasi, home, lokasi, home, lokasi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman sudah berhasil membuat navbar. Nah, kemudian kita coba tambah satu halaman lagi ya, yaitu adalah halaman untuk login. Oke, ini mungkin mudah saja kita tambahkan file baru, login.html. Kemudian kita gunakan tanda seru untuk mempermudah penulisan HTML. Kemudian di sini tuliskan judul halaman login misalkan. Kemudian kita masukkan tulisannya atau isinya dari halaman login itu apa. Nah, di sini itu misalkan ya halaman login ini akan digunakan untuk restorannya agar usernya itu bisa memesan menu makanan. Jadi misalkan ingin memesan menu makanan, dia bisa login dulu, memasukkan alamat dan bisa langsung mengirimkan makanannya seperti itu. Misalkan seperti itu. Nah, di sini kita fokus dulu ke HTML-nya ya. Jadi kita fokus ke tampilannya dulu, ke kerangka dasarnya dulu. Oke. Kita di sini masukkan halaman login, kemudian masukkan judul login pengguna misalnya. Oke. Kita buka ke browser, kita reload. Oke, kita belum masukkan navbar untuk halaman login ya. Jadi kita tambahkan dulu untuk login. Kemudian menampilkan tulisan login.
kita copy sebentar untuk ke location. Nah, kemudian kita reload, kemudian kita mengakses halaman login. Nah, akan muncul halaman login. Oke, sebentar kita copy dulu untuk kode navbarnya ya, agar navbarnya muncul di halaman login. Oke. Nah, jadi kita reload, akan muncul navbarnya. Oke. Nah, tentunya di sebuah halaman login, teman-teman pasti akan diminta sebuah isian atau sebuah input. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya tag form seperti ini untuk membuat sebuah form di dalam HTML. Oke. Jadi kita coba ya. Di bawah tulisan login pengguna, kita tuliskan tag form. Nah, untuk actionnya, untuk sementara ini kita isi dengan crash dulu, karena di sini ini akan dipakai untuk di sesi PHP. Tapi untuk sementara di HTML, karena untuk tampilan saja, kita isi dengan crash terlebih dahulu. Nah, action ini untuk apa sih? Singkatnya, ini action akan digunakan untuk mengalihkan halaman. Misalkan setelah menekan tombol submit atau tombol login, halamannya itu akan diarahkan kemana. Nah, halamannya itu tergantung dengan action, seperti itu. Singkatnya seperti itu. Tapi untuk lanjutnya itu akan teman-teman pelajari di sesi PHP. Nah, setelah teman-teman memasukkan tag form, teman-teman bisa menggunakan label untuk menuliskan tulisan dari formnya. Untuk for ini kita kosongkan dulu sebentar ya. Misalkan sini username. Kemudian untuk box-nya, untuk box isiannya itu teman-teman menggunakan input, atau misalkan ini kita coba dulu ya. Ini kita save, kemudian kita akses halaman login, kita reload. Nah, di sini sudah ada label username, tapi kotak isiannya belum ada nih. Nah, kita masukkan dulu kotak isiannya dengan menggunakan input. Nah, di sini type-nya gunakan teks untuk isian tulisan biasa. Ketika kita save, maka akan muncul isian dari box-nya. Kalau misalkan teks ini kita ubah, misalkan number gitu ya, kita save, kemudian kita reload browsernya. Nah, di sini ada muncul nih arrow panah untuk menambah increment angkanya. Tapi kalau misalkan type-nya ini kita ganti teks, kita save, browsernya kita reload. Nah, di sini nggak ada nih anak panahnya. Oke. Nah, selanjutnya yang nggak kalah pentingnya itu adalah tag name. Nah, di sini untuk name kita masukkan username saja. Nah, name di sini untuk membedakan input yang satu dengan yang lainnya. Misalkan di sini di bawahnya kita mau memasukkan input yang lain. Nah, biasanya kan di login ada username dan ada password. Kita masukkan di sini label untuk password. Kemudian kita kopikan saja yang ini ya, input type text-nya agar lebih mudah. Nah, di sini password. Nah, name di sini agar membedakan input yang satu dengan input yang lainnya. Kalau tidak pakai name, tentunya halaman tidak bisa membedakan ini input yang pertama input apa, input yang kedua input apa. Nah, kalau ada name-nya seperti ini, halaman akan bisa membedakan input box pertama untuk username, input box kedua itu untuk password. Oke, kita save, kita reload. Nah, akan muncul username dan password. Nah, teman-teman untuk sementara bisa menggunakan BR dulu ya untuk berganti baris. Jadi di sini kan username dan password bergeser ke kanan ya. Kan biasanya umumnya itu memanjang ke bawah. Jadi untuk enter atau untuk berganti baris, setelah username kita berikan BR, kita save.
maka akan berganti baris. Nah, selanjutnya ini ada yang kurang satu, yaitu adalah button untuk loginnya, untuk button submit-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan input. Nah, type-nya itu button. Kemudian beri value ya untuk tulisan dari buttonnya itu apa. Misalkan di sini tulisan login. Nah, kita reload. Nah, value di sini itu akan sesuai dengan isi dari tombolnya. Jadi kalau di sini tulisan login, isi dari tombolnya tulisan login. Kalau ini saya ganti login atau submit login ya. Kita save, kita reload, maka akan tertampil submit login. Oke. Nah, tentunya teman-teman di slide materi itu akan mengekspor lagi materi-materi yang lebih banyak, materi-materi yang lebih menarik. Nah, apa sih yang nanti teman-teman itu akan pelajari selanjutnya? Nah, teman-teman di sini nanti di slide materi akan mempelajari hal yang tadi sudah saya sampaikan dengan mendetail, dan tentunya ada tambahan lain yang tentunya penting untuk teman-teman pelajari. Yang pertama itu membuat tabel, kemudian layouting HTML, menggunakan tabel ya. Jadi di sini belum menggunakan CSS atau lainnya, jadi layouting sederhana. Kemudian teman-teman bisa masukkan video dan materi-materi yang lainnya. Teman-teman bisa explore di materi di dalam website.